Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada setiap tanggal 21 Februari kita memperingati Santo Petrus Damianus dan Santa Irena. Biografi yang pertama, Santo Petrus Damianus. Orang tua Petrus meninggal ketika ia masih kecil. Kakaknya yang sulung memikul tanggung jawab untuk membesarkan Petrus. Meskipun demikian, Petrus tidak menikmati suatu hidup yang baik dan membahagiakan di rumah kakaknya itu. Petrus diperlakukan secara kejam. Menyaksikan keadaan Petrus, seorang saudaranya yang sudah menjadi imam mengutus dia untuk belajar di Parma. Di sekolah ini, Petrus mengalami perkembangan yang sangat baik. Tingkah lakunya disenangi banyak orang. Ia meraih prestasi yang sangat baik dalam semua mata pelajaran. Di antara kawan-kawannya, Petrus dikenal sebagai anak yang suka menolong kawan-kawannya yang mengalami kesusahan dan berbagai kesulitan. Petrus memberikan uang kepada mereka, meskipun tunjangan hidupnya sendiri sangat tidak memadai. Setelah menjalani suatu sejarah hidup yang kelam dan panjang, Petrus akhirnya ditabiskan menjadi imam. Tekadnya sebagai imam adalah tidak mau mengabdi Tuhan setengah-setengah. Karena itu, Petrus mengambil keputusan untuk meninggalkan segala-galanya, lalu menjadi seorang rahib di pertapaan Forte Avellana. Kebijaksanaan, kepandaian, dan kerendahan hatinya membuat Petrus disenangi oleh semua rahib di pertapaan itu. Akhirnya, ia diangkat menjadi pemimpin pertapaan itu. Dalam kedudukannya sebagai pemimpin, pertapaannya mengalami perubahan-perubahan yang menggembirakan. Ia juga sering diminta untuk membantu membereskan masalah-masalah yang menimpa biara-biara lain. Ia pun diangkat menjadi penasehat Paus. Karena semua prestasinya itu, Petrus Damianus akhirnya dipilih menjadi uskup dan kardinal di Ostia oleh Paus Stephanus IX. Jabatan mulia ini kemudian diletakkannya kembali karena ia lebih suka hidup menyendiri di biara pertapaan Fonte Avellana. Sungguh pun Petrus dikenal luas sebagai seorang intelektual. Ia tetap menampilkan dirinya setara dengan kawan-kawannya. Ia dengan senang hati mengerjakan tugas-tugas dari biaranya, mengikuti aturan-aturan yang berlaku, dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tangan seperti membuat sendok dari kayu dan memperbaiki keranjang. Pada tahun 1072, Petrus Damianus meninggal dunia. Tulisan-tulisannya tentang berbagai soal iman sangat bermutu dan menjadi warisan gereja yang bernilai tinggi. Oleh gereja, Petrus Damianus dihormati sebagai pujangga gereja. Biografi yang kedua, Santa Irena. Irena adalah seorang putri berkebangsaan Romawi yang hidup pada permulaan abad keempat. Ia menikah dengan Kastulus dan dikaruniai beberapa orang anak. Pada masa pemerintahan Kaisar Maximianus, Kastulus dibunuh karena mengizinkan pertemuan umat Katolik di rumahnya. Irene sendiri bersama dua orang anaknya ditangkap dan ditawan. Kedua anaknya meninggal di penjara karena serangan wabah malaria.
Ketika Maxentius merebut tahta dari ayahnya, Irene dibebaskan. Namun, Maxentius dibenci rakyat karena tindakannya yang sewenang-wenang dan tidak adil. Irene tentu saja ditimpa ketidakadilan. Ketika Valeria, gadis keponakan Irene, dipinang oleh putra bendaharawan negara, seorang pemboros dan pemabuk, Irene dengan tegas menolak lamaran tersebut. Ibu Valeria telah meninggal dunia sebagai korban kebenaran, sedangkan ayahnya ditawan karena imannya. Karena itu, Irene bertindak sebagai pengasuh dan pembela Valeria dan menolak, bahkan mengusir dengan tegas pesuruh yang datang melamar Valeria. Karena penolakan ini, Irene diseret ke hadapan pengadilan kota untuk diadili. Di sini dengan berani, Irene menjawab setiap pertanyaan hakim dengan berkata, "Mengapa saya dihadapkan ke sini? Belum cukupkah penghinaan terhadap keluargaku? Kami ditangkap dan ditahan. Ibu Valeria dibunuh, juga ayahnya. Semuanya karena nafsu dan dendam. Dan sekarang, apakah Valeria lagi yang akan disiksa karena menolak keinginan pemboros dan pemabuk itu? Tidak, aku masih hidup. Sekali-kali hal ini tidak akan pernah terjadi." Bendaharawan itu mengenal baik siapa Irene. Ia tahu bahwa Irene adalah istri Kastulus yang telah dihukum mati dan ibu Candidus, perwira militer Kaisar Konstantinus yang bermusuhan dengan Kaisar Romawi. Sebab itu, tanpa pikir panjang, ia menyuruh mengikat Irene dan menyeretnya ke dalam penjara. Sementara itu, rakyat tidak tahan lagi dengan pemerintahan Maxentius yang sewenang-wenang itu. Rakyat mulai menyusun rencana untuk menggulingkan dia. Diam-diam mereka mengutus beberapa orang untuk meminta bantuan kepada Kaisar Konstantinus yang adil dan bijaksana. Konstantinus menyambut permohonan itu dan segera melancarkan serangan untuk menggulingkan Maxentius. Maxentius lari dan menenggelamkan diri ke sungai Tiber. Semua tawanan dibebaskan, termasuk Irene. Ia bebas dari rencana pembunuhan ngeri atas dirinya pada hari pelantikan Maxentius sebagai kaisar. Candidus, anak Irene yang ikut dalam serangan terhadap Maxentius, kembali bersama dengan ibunya ke rumah. Selanjutnya, Irene mengabdikan diri pada kepentingan orang-orang yang mengalami penderitaan. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berfirman, "Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Santo dan santa adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap melayani dan mewartakan Injil, mewartakan firman Tuhan Yesus, walaupun banyak rintangan atau hambatan, bahkan nyawa taruhannya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mencontoh sikap, cara berpikir, atau cara bertindak dari santo dan santa kita. Tetaplah melayani sesama dengan kasih Yesus. Tetaplah kita mewartakan Injil, firman Tuhan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.